Saja kita akan pantau suasana di Arafah, Arab Saudi. Kali ini yang pertama bersama Anchor CNN Indonesia ada Mbak Elvira Hairunisa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Elvira. Ini pengalaman wukuf yang pertama, pengalaman tanah suci yang pertama. Saya ingin sekali mendengar bagaimana suasana di sana dan juga bagaimana pengalaman yang Mbak Elvira rasakan tepatnya pada pagi hari ini beberapa jam menuju wukuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lianita, luar biasa begitu ya bagi kami yang berhaji pada tahun ini, dan ini alhamdulillah adalah pengalaman spiritual luar biasa pribadi bagi saya dan rekan-rekan media lain. Alhamdulillah saya berangkat ke Tanah Suci bersama dengan rombongan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Arab Saudi. Kemarin kami sudah bergerak ke Arafah dan alhamdulillah pagi tadi sudah melaksanakan sholat subuh, sudah mulai berdoa dan persiapan begitu jelang wukuf di Arafah. Tinggal hitungan jam lagi kita menunggu tergelincir matahari dan nanti kita akan sama-sama bersama jutaan jemaah haji yang ada di sini akan melaksanakan wukuf di Arafah. Yang menarik Lianita, ketika saya melihat gitu ya jemaah di sini, prediksi sebelumnya memang suhu alhamdulillah 45 derajat Celcius. Tampaknya memang pagi ini sudah mulai terasa, dan berulang kali pemerintah Arab Saudi memberikan himbauan untuk menggunakan pelindung, menggunakan payung gitu untuk mengurangi temperatur dan bisa membantu jamaah bisa beraktivitas di luar ruangan dengan lebih nyaman. Tapi memang jika bisa, himbauannya adalah melakukan aktivitas di dalam ruangan sehingga ini mengurangi potensi bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi akibat panas terik yang Masya Allah ini sih kami hidup di pagi hari ini sudah mulai merasakan. Tapi pilihan ini memang bagi jemaah haji berbeda. Beberapa kali saya melihat dan bahkan sampai saat ini sendiri banyak jemaah haji yang beraktivitas di luar. Begitu juga dengan pengamanan, petugas juga berada di beberapa titik lokasi. Dan yang sedikit berbeda mungkin tahun ini adalah agak sedikit lebih hijau karena ada lebih dari 60.000 pohon yang ditanam di beberapa titik di sepanjang Arafah dan beberapa titik lainnya. Dan ini alhamdulillah bisa membantu kenyamanan bagi jemaah haji. Ini adalah kesempatan bagi kami jemaah haji hari ini untuk melangitkan doa, memohon ampun, dan mohon doanya juga sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah bisa menjadi haji mabrur. Lianita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh Mbak Elvira, ini baru kata-kata pertama rasa terharunya udah nular sampai studio nih. Kita semua udah langsung merinding ngerasain bagaimana doa-doa yang akan dilangitkan di sana sehingga bisa sampai di sana. Tapi Mbak Elvira boleh sedikit juga kasih bocoran. Ini POV-nya dari teman-teman yang melaporkan untuk Kementerian Media begitu ya haji di Arab Saudi ini seperti apa? Karena kan yang biasa kita lihat dari jamaah haji Indonesia begitu, Elvira. Memang sejak awal kami mendapatkan kehormatan, alhamdulillah jurnalis dari berbagai negara diundang oleh Kementerian Media Arab Saudi dan mendapatkan cukup banyak informasi yang disampaikan seputar pelaksanaan haji. Dan sejak 2 atau 3 hari kemarin kami diajak ke beberapa lokasi, misalnya kami diajak ke tempat Adahi Project, tempat penyembelihan hewan kurban. Kita melihat bagaimana siapnya pemerintah Arab Saudi untuk melakukan semua tahapan termasuk juga mengelola hewan kurban ataupun dam ya, karena bagi haji tamattu seperti saya dan rekan-rekan lainnya yang melaksanakan haji tamattu untuk tahun ini ada kewajiban begitu untuk penyembelihan hewan kurban. Dan itu semua diproses dengan sangat profesional di Adahi Project. Dan pemerintah Indonesia juga menunjuk PT Adahi Project untuk menangani hewan-hewan kurban dan juga dam gitu ya dari jamaah haji Indonesia.
Selain itu juga kami diberikan gambaran bagaimana pengamanan luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi mulai dari beberapa pekan sebelum pelaksanaan puncak haji hingga nanti saat puncak haji ini berakhir. Bagaimana juga kami melihat pengetatan pengamanan semua orang yang masuk ke Mekah itu kemudian diperiksa, harus menunjukkan kartu nusuk. Ini menjadi penting, setiap berjalan kita harus menggunakan kartu nusuk karena sewaktu-waktu ada pengecekan oleh petugas dan diperiksa identitasnya. Ini untuk memastikan tidak ada haji ilegal. Karena pemerintah Arab Saudi berulang kali mengatakan jika tidak memiliki izin resmi maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Di luar itu, Lianita, terobosan-terobosan luar biasa juga disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini yang saya lihat langsung adalah bagaimana cukup hijau, tanda kutip, karena ada penanaman pohon dan penambahan areal bagi jamaah yang ingin beristirahat. Ada sekitar 36.000 meter persegi area yang ditambah gitu, dan ini menambah kenyamanan juga bagi jemaah haji yang mungkin saja ingin beraktivitas di luar ruangan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa kapasitas jamarat juga ditambah dan pendinginan suhu di sana kemudian menggunakan teknologi bisa lebih dingin begitu. Nanti kita lihat dalam besok ketika pelemparan jumroh. Dan yang juga menarik adalah bagaimana pemerintah Arab Saudi mengantisipasi jamaah haji yang mungkin terpapar panas yang luar biasa, yang mungkin saja menderita sakit gitu, karena ada penambahan double kapasitas rumah sakit darurat di Mina yang jumlah sekarang menjadi 400 tempat tidur. Sehingga kalau dari sisi penyelenggara, dari sisi pemerintah Arab Saudi, kita berharap dan kita melihat bagaimana kesiapannya, dan insya Allah kita tinggal melihat bagaimana kemudian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, puncak haji nanti, dan berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, Lianita. Baik, amin. Mbak Elvira juga semoga nanti lancar ya, wukuf sampai nanti ada ke Musdalifah dan juga ke Mina begitu ya, sampai nanti ke tanah air. Mbak Elvira, terima kasih. Amin. Laporannya kita akan kembali lagi tentunya nanti, tapi sebelumnya